Menurut saya, grafik car ini adalah suatu mobil yang bisa dibilang unik. Mengapa saya bilang unik? Jadi, berbeda dengan mobil-mobil lain pada umumnya, mobil ini tidak bertenagakan mesin atau yang lainnya, melainkan hanya dengan gaya gravitasi atau energi mekanik mungkin lebih tepatnya. Nah, jadi energi mekanik ini sendiri terdiri dari dua jenis energi lainnya, yaitu energi potensial dan energi kinetik. Energi potensial itu sendiri merupakan energi yang dimiliki oleh suatu benda berdasarkan posisi atau kedudukannya. Sedangkan energi kinetik adalah suatu energi yang dimiliki oleh benda yang bergerak. Namun, bagaimana caranya kok mobil seperti ini bisa bergerak hanya dengan energi mekanik? Nah, biasa saya jelaskan menggunakan grafika yang sudah saya buat ini. Seperti yang bisa kalian lihat, pada bagian atas terdapat beban yang menggantung. Nah, beban tersebut karena berada pada ketinggian akan memiliki energi potensial. Seiring dengan jatuhnya beban, maka beban tersebut akan ikut menarik tali yang sudah diikatkan padanya. Nah, hal tersebut akan menyebabkan poros roda bagian belakang berputar. Nah, putaran tersebut akan menyebabkan mobil bergerak. Nah, namun apa saja sih yang mempengaruhi pergerakan mobil ini? Setelah melakukan beberapa pencarian, penelitian, saya dapat menemukan beberapa hal. Salah satunya adalah berdasarkan ketinggian awal beban. Namun apakah benar? Nah, karena itulah, pada kesempatan kali ini, saya Nut Wijaya akan melakukan percobaan untuk mengetes hal ini. Ini adalah time-lapse dari pembuatan grafika saya yang cukup membosankan. Bagaimana? Cukup keren bukan mobil ini? Setelah diukur, ternyata mobil ini memiliki massa sebesar 144 gram. Nah, sekarang kita akan melakukan beberapa percobaan. Pada percobaan kali ini, kita akan menggunakan massa sebesar 155 gram. Mari kita lakukan. Percobaan ini akan dilakukan pada suatu lintasan yang telah diberikan tanda pada setiap 40 cm pada lantainya. Mari kita lakukan. Kita dapatkan data-data dari menggunakan aplikasi Avidemux. Data-data tersebut kemudian kita pindah ke Excel dan kita jadikan tabel. Seperti ini misalnya saya sekarang sedang menggunakan Excel online. Kemudian data-data tersebut kita ubah kembali menjadi sebuah grafik persamaan kuadrat.
Nah, pada grafik ini, sumbu X-nya berisikan waktu yang diperlukan oleh mobil untuk mencapai titik-titik tertentu. Sedangkan pada sumbu Y-nya menunjukkan jarak yang dicapai oleh mobil. Dari grafik tersebut, kita dapat mendapatkan suatu persamaan, yaitu Y sama dengan 0,0149X kuadrat ditambah 0,112X tambah 0,0142. Nah, persamaan ini memiliki struktur yang sama dengan persamaan posisi dari GLBB, yaitu S sama dengan S0 ditambah V0 kali T ditambah setengah AT kuadrat. Nah, S0 adalah posisi awal dari mobil. Nah, dari grafik kita dapat mengetahui bahwa posisi awal mobil adalah 0,0142 meter di sini. Lalu kita juga dapat mendapatkan kecepatan awalnya sama dari grafik, dan kita dapat menemukan setengah T kuadrat, yaitu 0,0149. Namun yang kita butuhkan adalah percepatannya. Jadi nilai tersebut hanya perlu kita kalikan 2 saja. Dari situ kita dapat menemukan kecepatan dari mobil itu sendiri menggunakan rumus kecepatan, yaitu V sama dengan V0 ditambah AT. Nah, jadi kita cukup kalikan 0,112 ditambah dengan percepatannya 0,0298 dikalikan dengan waktu yang diperlukan oleh mobil, yaitu 12,963. Nah, sudah saya hitung, ini dapat hasilnya sebesar 0,498297. Lalu kita juga dapat menemukan energi potensialnya. Nah, rumus energi potensial adalah massa dikalikan gravitasi dikalikan ketinggian atau posisi awal dari beban. Kita mengetahui bahwa massa beban itu sendiri adalah 155 gram. Kita ubah menjadi kilogram, jadi 0,155 dikalikan dengan 9,8 dikalikan dengan posisi beban itu 30 cm, jadi 0,3 meter. Sudah saya hitung juga, ini hasilnya 0,4557, sama rumusnya. Lalu kita juga dapat mencari energi kinetiknya menggunakan rumus setengah dikalikan dengan massa dikalikan dengan kecepatan kuadrat. Nah, kita tahu bahwa massa yang diperlukan untuk kinetik adalah massa total, bukan hanya massa beban. Jadi, kita hanya perlu menjumlahkan massa dari mobil, yaitu 144 gram, ditambahkan dengan bebannya, yaitu 155 gram. Jadi, kita tahu bahwa berat totalnya itu adalah 0,299 kg dibagi 2 dikalikan dengan kecepatan kuadrat. Kecepatan adalah 0,498, kita bulatkan saja jadi 0,5 kuadrat. Sudah saya hitung juga, ini energi kinetika menjadi 0,037121. Setelah kita cari energi potensial dan energi kinetik dari masing-masing percobaan yang kita lakukan, kita dapat mencari efisiensi dari masing-masing percobaan yang kita lakukan. Caranya cukup mudah, hanya dengan membagi energi kinetik dengan energi potensialnya dan dijadikan persentase. Jadi cukup hanya dengan energi kinetik dibagi dengan energi potensialnya. Kita mendapatkan bahwa efisiensinya itu sendiri adalah 8,16%. Dan setelah kita cari efisiensi dari setiap percobaan yang kita lakukan, kita dapat mencari rata-rata efisiensi untuk masing-masing variasi ketinggian yang kita lakukan. Setelah dicari, kita dapat mengetahui bahwa efisiensi tertinggi dicapai oleh beban yang posisinya tertinggi pula, 36 cm. Namun, efisiensi paling rendah juga justru didapatkan oleh beban yang ketinggiannya kedua dari paling tinggi, yaitu 30 cm, hanya dengan 7,65%. Dari situ, kita tahu bahwa ketinggian beban tidak berpengaruh pada efisiensi mobil.
karena efisiensi mobil dihitung dari perbandingan energi kinetik dan potensialnya. Setelah melakukan percobaan tersebut, kita dapat membuat beberapa kesimpulan. Salah satunya adalah bagaimana hukum kekalian mekanik tidak berlaku pada bumi. Hal tersebut dikarenakan oleh banyak hal. Salah satunya adalah karena gaya gesek. Karena pergerakan mobil, maka mobil tersebut akan mengalami gaya gesek, baik dengan lantai ataupun dengan udara. Selain itu juga, hal tersebut dikarenakan perubahan wujud energi. Misalnya dari pergerakan mobil, maka akan timbul suara. Nah, dari situ energi kinetik akan berubah menjadi energi suara. Lalu ada juga misalnya setelah mobil bergerak, maka roda akan menjadi sedikit hangat. Hal ini adalah perubahan dari energi kinetik menjadi energi kalor atau disebut juga energi panas. Sekian dari saya, terima kasih.